Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Febrina Eka Putri, NIM 1814080037 dari Tadris IPA Fisika A, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Imam Bonjol Padang. Dosen pembimbing Ibu Dr. Milyasari, SPD MSI. Baiklah, untuk pertemuan kita kali ini yaitu membahas tentang referensi. Adapun subpokok bahasan kita yaitu menjelaskan referensi atau daftar pustaka, menjelaskan apa pentingnya menuliskan daftar referensi di dalam sebuah tulisan ilmiah, tata cara atau aturan penulisan daftar pustaka pada laporan ilmiah, tata cara penyusunan daftar pustaka. Selanjutnya, menjelaskan kembali bagaimana menuliskan kutipan versi body note, endnote, dan footnote dalam isi laporan dan bagaimana hubungannya dengan cara penulisan daftar pustaka. Yang ketiga, membuat panduan ringkas menggunakan tool reference pada Word. 4. Membuat panduan ringkas membuat referensi dengan aplikasi Mendeley. 5. Membuat panduan ringkas membuat referensi dengan aplikasi Zotero. Untuk yang pertama, kita masuk kepada referensi. Referensi merupakan bentuk pemberitahuan mengenai sumber informasi dan ide yang digunakan dalam sebuah tulisan ilmiah, baik itu berupa esai, paper, ataupun laporan. Ketika seseorang mencari berbagai informasi untuk digunakan dalam tulisan akademisnya, maka orang tersebut diharuskan untuk mencantumkan sumber-sumber informasi yang didapatnya. Sedangkan daftar pustaka yaitu suatu daftar yang berisi semua sumber bacaan yang digunakan sebagai bahan acuan dalam penulisan karya ilmiah, seperti makalah, skripsi, tugas akhir, laporan, tesis, dan penelitian. Pemilihan daftar pustaka ini harus benar-benar sesuai dengan pokok permasalahan yang dibahas dalam makalah. Mahasiswa, dosen, siswa tidak boleh mencantumkan nama atau judul buku, serta dokumen lainnya, baik dicetak maupun internet yang tidak terdapat dalam daftar pustaka. Mengingat arti penting dari bagian karya ilmiah yang satu ini, maka mahasiswa, dosen, siswa, maupun masyarakat umum lainnya perlu mengetahui cara dan teknik penulisan daftar pustaka yang baik dan benar. Apa pentingnya menuliskan daftar referensi di dalam sebuah tulisan ilmiah? Adanya daftar referensi sangat penting karena yang pertama, untuk memberitahu kepada pembaca bahwa apa yang telah dituliskan bukan hanya didapat dari pemikiran sendiri, namun juga mengambil dari pemikiran orang lain yang telah ditulis dalam buku yang tercantum dalam daftar pustaka. Yang kedua, bagi pembaca yang ingin mengelangkah lebih jauh tentang pertanyaan yang telah ditulis dalam karya tulis yang dibuat, maka bisa secara langsung mencarinya dari daftar buku yang telah ditambahkan. Yang ketiga, untuk memberikan penghargaan kepada penulis buku yang tulisannya kita kutip, penulis akan dipandang lebih profesional ketika mencantumkan daftar pustaka. Selanjutnya, adanya tata cara atau aturan penulisan daftar pustaka pada laporan ilmiah. Yang pertama, cara membuat daftar pustaka dari buku. Urutan cara menulis daftar pustaka dari buku adalah: yang pertama, nama penulis. Nama belakang penulis
Ditulis lebih awal, dilanjutkan dengan tanda koma, kemudian nama depan dan tengah. Jika terdapat daftar pustaka lebih dari satu orang penulis, maka hanya penulis pertama yang namanya dibalik. Penulisan nama penulis kedua dan seterusnya tidak dibalik. Selanjutnya tahun terbit. Setelah nama penulis, cantumkan tahun terbit dari buku yang kita jadikan referensi dan perhatikan juga edisi cetakan. Perlu dibedakan antara tahun penerbitan awal dengan tahun penerbitan cetakan kedua, ketiga, dan seterusnya. Selanjutnya judul buku. Tulislah judul buku dengan lengkap. Tulis judul buku tersebut dengan tulisan miring. Selanjutnya, kota dan nama penerbit. Urutan cara menulis adalah nama kota, kemudian nama penerbit yang dipisahkan dengan tanda titik 2. Selanjutnya kita akan membahas tentang kutipan versi body note, endnote, dan footnote dan hubungannya dengan daftar pustaka. Yang pertama, body note. Body note dilakukan ketika penulis mencantumkan sumber kutipan langsung setelah selesainya sebuah kutipan dengan menggunakan tanda kurung. Langkah-langkah penulisannya: nama belakang pengarang tanpa gelar, tahun terbit, dan halaman buku. Sedangkan footnote adalah catatan kaki dengan daftar keterangan khusus yang merupakan catatan pada bagian bawah halaman yang bertujuan untuk menjelaskan sumber suatu kutipan, pendapat, pernyataan, atau ikhtiar. Bentuk footnote yaitu ibid, object, dan logjet. Ini adalah contoh footnote. Hamid 45, metode penelitian kualitatif, Bandung .2 Alfa Beta 2013 tutup kurung, halaman 4. Sedangkan daftar pustakanya, nama dari Hamid tersebut yang di belakangnya dibalik menjadi ke depan, dan tahun yang awalnya berada di akhir dipindahkan ke depan setelah nama. Selanjutnya endnote. Endnote atau catatan akhir adalah catatan referensi yang meletakkan di akhir suatu karya tulis ilmiah sebelum daftar pustaka. Pada dasarnya, teknik penulisan endnote sama dengan footnote. Selanjutnya, kita akan membahas tentang membuat referensi menggunakan tool reference pada Word. Langkah-langkah membuat referensi menggunakan tool pada Word yaitu: yang pertama, menyiapkan tulisan yang mengandung kutipan. Contoh ini hanya untuk memperjelas angka saja, tapi prakteknya nanti kutipan dan referensinya biasanya dituliskan berurutan, yaitu setelah mengutip kemudian menulis referensi. Yang kedua, menuju menu reference. Klik Insert Citation, klik Add Now Search. Ini digunakan untuk mengisikan identitas referensi. Selanjutnya, mulai mengisi identitas referensi melalui form Keyword Source untuk menentukan jenis referensi, edit untuk menambah nama penulis jika lebih dari satu penulis. Kembali ke form Keyword Source untuk melengkapi identitas referensi. Show a bibliography fields digunakan untuk melihat kelengkapan lain dalam form. Menentukan style reference yang dibutuhkan. Di sini tersedia banyak style, diantaranya Harvard, APA, dan yang lainnya. Meletakkan citation yang sudah kita simpan, dipilih sesuai referensi yang ada di kutipan. Selanjutnya, mengambil daftar pustaka secara otomatis. Klik bibliografi dan klik style penulis. Contoh, pilih referensi. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah membuat panduan ringkas dengan Google Scholar. Yang pertama, buka halaman website Google Scholar atau klik sesuai dengan link ini. Selanjutnya, pada kotak pencarian, masukkan judul artikel yang akan dikutip sebagai rujukan. Pada hasil pencarian dengan item atau judul yang sesuai, klik Cite sehingga muncul beberapa style pengutipan. Pilih blok item pengutipan pada bagian font
software, kemudian klik kanan dan pilih copy. Buka halaman naskah yang sudah ditulis. Pada bagian daftar pustaka, tempel atau paste rujukan yang sudah di-copy sebelumnya. Modifikasi sesuai dengan panduan penulisan yang ada. Selanjutnya, panduan menggunakan Mendeley. Software Mendeley bisa didownload secara gratis melalui website http://www.mendeley.com/download. Selanjutnya, pilih download, lalu akan tampil kotak dialog untuk penyimpanan file Mendeley. Selanjutnya, lakukanlah langkah instalasi 1 dan instalasi 2 sesuai dengan gambar. Selesai instalasi, sebelum menggunakan Mendeley, desktop pengguna diharuskan login menggunakan email yang sudah didaftarkan sebelumnya. Jika belum, pendaftaran sebaiknya dipilih register untuk mendaftarkan email, halaman register, dan login. Pengelolaan library pribadi pada Mendeley desktop. Buka desktop Mendeley yang sudah terinstall pada PC maupun laptop Anda. Masukkan email dan kata sandi yang sudah didaftarkan pada proses registrasi pada tahap sebelumnya. Selanjutnya, sebelum pengelolaan library, pengaturan untuk memudahkan penggunaan antara lain install web importer dan install Microsoft Word plugin. Lalu install web importer. Nah, ini adalah gambar tahapan install web importer sesuai dengan browser. Agar penulisan citasi dan daftar pustaka pada Microsoft Word terhubung dengan Mendeley, maka aktifkan dahulu dari menu desktop Mendeley to install Microsoft Word plugin. Jika sudah terinstall, maka aplikasi Microsoft Word kita pada menu reference akan terdapat tambahan Mendeley sheet otomatis. Nah, di sini kita bisa membuka Mendeley desktop yang sudah terinstall. Untuk menyimpan hasil pencarian menggunakan web importer, klik ikon Mendeley, pilih lokasi di folder yang sudah Anda buat tadi. Lihat hasil penyimpanan di Mendeley desktop sebelumnya, klik Change untuk menyambungkan dengan Mendeley desktop. Selanjutnya, membuat kutipan dan daftar pustaka menggunakan Mendeley. Yang pertama, pastikan Mendeley desktop dalam keadaan aktif. Pilih style situasi melalui Mendeley desktop, view, dan citation. Pilih reference, lalu pilih Insert Citation Tools, lalu pilih judul atau nama penulis. Setelah muncul, pilih OK atau Enter. Penulisan kutipan style yang akan muncul seperti gambar di bawah ini. Penulisan daftar pustaka, pilih Reference, Insert Bibliography. Daftar pustaka atau referensi menggunakan aplikasi Zotero. Langkah pertama yaitu kita mendownload dan menginstal aplikasi Zotero. Kita dapat mendownloadnya dengan cara mengklik tombol merah pada gambar ini, yaitu download now. Kita harus mendownload yang pertama, yaitu Zotero versi 4.0 untuk Firefox. Setelah terdownload, maka kita harus mengklik Zotero 4.0 for Windows. Apabila proses download selesai, maka klik 2 kali pada hasil downloadnya. Maka proses instalasi Zotero akan berjalan otomatis. Klik next dan seterusnya hingga finish. Maka aplikasi Zotero telah berhasil diinstal di komputer kita atau di laptop kita. Selanjutnya, tambahkan sumber referensi dengan cara klik New Item, pilih salah satu jenis referensi, misalnya book.
Hal ini kita lakukan untuk mempraktekkan Zotero pada Word kita. Selain itu, kita juga dapat menambahkan referensi ke dalam Zotero dengan mengklik icon Save Zotero. Referensi yang kita tambahkan kali ini yaitu seperti jurnal. Setelah kita tambahkan, maka judul jurnal tadi akan tersimpan pada koleksi Zotero kita. Kita juga dapat mengatur koleksi referensi. Kita dapat mengetik nama sesuai yang kita inginkan. Selanjutnya, langkah yang kita lakukan yaitu membuat citasi dan daftar pustaka. Cara membuat citasi yaitu kita membuka aplikasi Microsoft Word, maka akan ditambahkan toolbar Zotero di bagian atas. Teman-teman bisa melihat panah yang pertama adalah lambang Zotero dan yang kedua bagian dari Zotero tersebut. Langkah selanjutnya, kita akan mengklik kalimat terakhir dari suatu paragraf. Lalu kita klik Add Edit Citation. Selanjutnya akan muncul tulisan gambar seperti ini. Kita akan mengetik nama penulis atau judul artikel, atau mengklik panah hitam di bagian Z warna merah tersebut. Pilih artikel yang sesuai dengan kalimat di atas, lalu enter. Setelah itu akan dapat hasil seperti gambar ini. Yang di atas merupakan sebelum kita lakukan citasi, sedangkan yang di bawah setelah kita lakukan citasi. Maka mendapat perbedaan adanya tulisan Pasir Cio et al. 2017. Selanjutnya kita akan membuat daftar pustaka dari Zotero secara otomatis. Pilih file dari dokumen dan buka file yang akan diberikan daftar isi. Lalu pilih Zotero dan klik Add atau Edit Bibliografi untuk menambahkan daftar pustaka. Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Lalu pilih Citation Style sesuai kebutuhan. Kita dapat memilih citation style atau model bentuk daftar pustaka yang telah tersedia. Misalnya, pilih Chicago Manual of Style Edition Full Note, lalu klik OK. Selanjutnya, akan muncul tampilan daftar pustaka seperti ini secara otomatis.